Mas, permasalahan nelayan terkait pelabuhan ini bagaimana, Mas? Ya, saat ini kita berada di Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari. Pelabuhan kita ini pelabuhan perikanan menjadi wewenang dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang pada tahun 2004 itu diresmikan oleh Presiden pada saat itu Ibu Megawati dengan perencanaan untuk menampung kapal di bawah 30 gross ton dengan jumlah sekitar 200. Namun dengan perkembangan seiring berjalannya waktu, kapal-kapal untuk pelaku usaha perikanan di Kota Tegal mengalami perubahan naik kelas dari di bawah 30 menjadi di atas 30. Jadi untuk kapasitas 200 kapal di bawah 30 untuk sekarang ini sudah tidak lagi bisa menampung kapal-kapal yang sudah naik kelas di atas menjadi ukuran di atas 30 gross ton sampai dengan 100 gross ton. Ya, harapannya dengan setiap tahun permasalahan ini sering terjadi, adanya penumpukan kapal penuh. Padahal kita selain ada pelabuhan perikanan juga ada pelabuhan umum, pelabuhan Pelindo. Di sana di pelabuhan Pelindo teman-teman nelayan itu diberikan kebijakan, karena untuk di pelabuhan perikanan kita sendiri, pelabuhan perikanan pantai tidak bisa lagi untuk menampung jumlah kapal dari semua jenis ukuran GT kapalnya, begitu Mas. Kalau dampak dari overkapasitas ini apa saja sih, Mas? Dampaknya sangat besar, otomatis ini menjadi kerugian karena selain kapal-kapal kita yang di dalam kolam untuk segera melaut tidak bisa karena terhambat dengan kapal-kapal yang masih di alur belum bisa keluar. Otomatis kapal yang di dalam kolam masih menunggu alur itu terbuka, khususnya untuk kapal-kapal yang berada di ujung. Selain itu, kalau kita di pelabuhan umum, mereka yang berdampak akan mendapatkan dampak tidak baiknya adalah, atau dampak kerugiannya adalah para pelaku asosiasi galangan dok kapal. Mereka selalu menyampaikan kira-kira sampai berapa hari lagi kapal-kapal perikanan itu bisa melaut. Ya, dari kami pelaku usaha perikanan melalui HNSI menjawab, dari nelayan tentu itu tergantung perbekalan mereka, dari mulai BBM pengisiannya sampai dengan perlengkapan yang lainnya baru mereka bisa keluar. Jadi mereka sangat merasakan dampak sekali, karena mereka yang seharusnya bisa menaikkan kapal-kapal non perikanan, karena untuk sekarang penumpukan kapal di pelabuhan umum tentu yang dirugikan adalah selain pemilik kapal juga nelayan tidak bisa melaut, juga para pelaku usaha ataupun pengusaha asosiasi dari galangan kapal itu sendiri. Kalau solusi yang sempat ditawarkan pemerintah ada, Mas? Ya, ini justru dari kita yang meminta, harapannya untuk pelabuhan perikanan di Kota Tegal itu ada pengembangan. Jadi untuk selama ini kebijakan dari pelabuhan umum yang seharusnya tidak ada kapal perikanan, harapannya dari usulan kita untuk pengembangan pelabuhan perikanan di Kota Tegal itu dari pelabuhan umum bisa, untuk kapal perikanan bisa kita pindahkan di pelabuhan khusus perikanan Kota Tegal. Namun sampai dengan permasalahan ini dari tahun ke tahun sering terjadi, mereka mungkin karena ini wewenangnya adalah pemerintah provinsi, kemungkinan ada pembicaraan khusus terkait dengan wewenang apakah kalau ini pelabuhan perikanan akan dikembangkan menjadi atau dinaik kelaskan menjadi pelabuhan Nusantara, tentu itu kewenangannya akan ditarik ke pemerintah pusat. Jadi mungkin kalau lebih teknisnya adalah antara pemerintah kota, Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah pusat sendiri mekanisme terkait dengan wewenang itu. Kalau kita harapannya dengan semakin besarnya pelabuhan perikanan yang ada kita punya, itu menjadi barometer bahwasanya Kota Tegal itu potensi perikanan itu sangat besar. Ada tambahan lagi, Mas? Harapannya nanti dengan permasalahan-permasalahan yang setiap tahun terjadi penumpukan kapal ini, kami berharap Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia apa yang disampaikan pada saat audiensi perwakilan nelayan melalui HNSI Kota Tegal didampingi oleh Wakil Wali Kota Tegal itu terkait rencana Menteri untuk menaruh perhatian pengembangan pelabuhan perikanan Kota Tegal, harapannya segera ada pembicaraan, selanjutnya ada realisasi pembangunannya agar permasalahan-permasalahan yang tiap tahun ada ini bisa terurai, begitu. Jadi intinya ingin dari Jakarta selalu melihat pelabuhan perikanan. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.